Selamat datang kembali di Musuh Media, teman kamu belajar coding. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana membuat React Project atau React Application. Sebenarnya saya ini baru saja mengunjungi official sites dari React.js ya. Berada di reactjs.org ya. Jadi dari tim React sendiri ya, dari tim React sebenarnya untuk membuat sebuah React.js application ada beberapa yang direkomendasikan ya. Ini ada di section recommended tool change ini ada beberapa ya. Untuk pemula disarankan untuk memakai Create React App ya. Ini tools ya. Tools Create React App ini adalah tools ya. Tools untuk mengenerate sebuah scaffold ya. Scaffold menjadi sebuah project yang siap digunakan ya. Tanpa kita perlu, kalau dulu kita membuat project React kita harus mengerti ya, harus belajar semacam webpack ya, untuk membantu kita kalau bisa saya sebut itu build tools ya. Tapi dengan Create React App ini, tools ini kita tidak perlu lagi memikirkan semacam tools semacam webpack ya. Terus tools yang atau framework ya yang direkomendasikan selanjutnya adalah Next.js ya. Kemudian ada lagi, ini adalah Gatsby ya. Jadi untuk kita nanti untuk tutorial ini kita akan memakai CRA ya, atau Create React App ya. Jadi kita belum akan menggunakan Next semacam framework ya, semacam Next.js ataupun Gatsby ya. Jadi yang kita gunakan adalah Create React App ya. Ini karena cocok ya, karena untuk yang baru belajar dan kita hanya perlu membuat single page app ya, atau SPA. Untuk official situsnya sendiri ada di createreactapp.dev ya. Jadi di sini ada semacam petunjuk cepat ya untuk menginstal dan mengenerate project. Jadi teman-teman langsung aja kita install ya. Install Create React App ini di komputer teman-teman ya. Ini saya clear dulu. Cara menginstalnya ya, seperti di sini. Global ya, harus ada flag global ya. npm install -g ya. Create React App. Jadi kita belum generate projectnya ya, kita baru menginstal toolsnya ya. Oke, sepertinya saya perlu permission ya, jadi saya akan gunakan sudo. Di sini saya meminta ya, laptop saya meminta password saya. Dan Create React App ya, atau CRA ini, CRA sedang diinstal. Oke, simple ya. npm install -g Create React App. Kemudian untuk membuat projectnya memakai npx ya dia ya. npx, kemudian Create React App, kemudian nama aplikasinya ya. npx Create React App. Seperti ini ya. Silahkan diikuti npx Create React App. Kemudian nama project kita ya. Kita beri nama my first ya. My first seperti ini. Sembari menginstal nanti editor ya yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code. Tapi untuk teman-teman jika mau menggunakan editor lain, silahkan ya, sama saja.
Masih proses ya, karena dia juga sekalian mendownloadkan dependensi yang diperlukan. Baik, project kita sudah di create ya. Sekarang kita masuk ke folder project yang barusan kita buat ya, my first. Oke, seperti ini. Kita akan buka project kita ya, buka project my first kita open. Baik, kurang lebih ya struktur atau scaffold yang dibuatkan oleh CRA ini seperti ini ya. Standar ya, ada node modules dan package.json ya, karena kita menggunakan platform node ya. Kemudian ada folder public ya. Di sini kita melihat beberapa file, logo, kemudian favicon ya. Dan yang paling penting ini adalah index.html ya. Index.html. Jadi teman-teman ketika kemarin-kemarin ya, atau tutorial sebelumnya, kita masih menggunakan ini ya, JSBin ya. JSBin. Kita manual ya membuat elemen HTML yang akan kita gunakan untuk render ya. Untuk CRA ini langsung di-generatekan ya. Jadi di sini ya. Jadi file HTML ini yang nantinya akan digunakan oleh si React untuk meletakkan ya, atau merender komponen dia ya. Kemudian ini folder public ya, berada di folder public. Kemudian src. Nah, ini ada beberapa file ya. Ada index. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada fungsi ya, fungsi render ya dari React DOM. Mirip yang kita gunakan manual pada saat kita melakukan ya, mengoding code React pertama kita ya di JSBin ya. Jadi mirip ya ini. Jadi kenapa kemarin ya kita menggunakan ini, supaya kita paham ya, paham dari sebelum kita benar-benar menggunakan scaffold ya. Ini ada dokumen get element by id, ini mengambil ini ya yang berada di index HTML-nya ya. Root ya, namanya root. Kemudian index ini mengimpor app ya. App ini adalah sebuah komponen ya. Kita buka app seperti ini. Dia komponen ya, dia adalah sebuah function ya, hanya sebuah function yang mereturnkan sebuah komponen ya. Sama ya, harus berada di satu tag ya. Coba kita jalankan npm start. Oke, klik yes. Baik, kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan pertama kali yang dibantu di-generatekan oleh si CRA ya. Jadi project yang dibuat dengan CRA ini juga udah sekalian ada fitur hot reload ya. Jadi ketika kita melakukan edit di sini, kita tidak perlu mereload aplikasi kita ya, atau mematikan dulu ya, atau menjalankan ulang ya, akan otomatis. Learn React.js ya. Coba kita edit ya tulisan ini ya, Learn React.js. Learn React kita jadikan ke Learn React.js. Kita simpan. Otomatis ya dia di hot reload. Fitur ini ya membuat kita sangat produktif. Kemudian untuk file package.json sendiri dia standar ya. Dia udah ada sudah ada beberapa script ya, command ya. Ada build, ada star ya, yang kita gunakan star ini. Build ini untuk build projectnya ya. Nanti akan kita coba ya. Dan juga sudah diinstalkan beberapa dependensi yang kita perlukan nanti.
Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk pembukaan menggunakan ya, akhirnya kita menggunakan project asli yang kita buat dengan CRA ya, atau Create React App. Untuk tutorial selanjutnya kita akan menggunakan CRA ya, CRA untuk melakukan code ya, membantu kita untuk melakukan coding di React.js. Baik, mungkin tutorial saya cukupkan sampai di sini ya. Next kita akan tetap memakai Create React App ya. Oke, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.